Ketua tolong pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih pada Ketua telah memimpin doa. Semoga hari kita berjalan lancar dan efektif ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang teks apa, Nanda? Saya Bu, Apa? mengenai teks prosedur. Baik. Terima kasih Tipi ya. Sekarang kita akan membahas tentang teks berita. Sebelum itu Ibu akan memutar contoh teks beritanya ya. Baik, ini videonya. Mari kita saksikan contoh teks berita berikut ini. Militer Israel akan bicara soal pembajakan kapal di Laut Merah yang dilakukan oleh militan Houthi Yaman. Israel menegaskan bahwa kapal tersebut bukan miliknya dan orang di dalamnya juga bukan warga Israel. Dalam keterangan resminya, militer Israel mengatakan bahwa kapal tersebut berangkat dari Turki menuju India. Awak kapal merupakan warga sipil dari berbagai negara, tidak termasuk warga Israel. Menurut militer Israel, aksi pembajakan yang dilakukan di Yaman adalah insiden serius di tingkat global yang didalangi oleh Iran. Sebelumnya, sebuah kapal yang diduga milik Israel bernama Galaxy Leader dibajak oleh Houthi Yaman di Laut Merah. Kapal tersebut membawa sekitar 22 orang, namun dipastikan bukan warga Israel. Kabar pembajakan ini muncul setelah juru bicara Houthi Yahya Sarea mengeluarkan peringatan kepada Zionis. Ia menyebut Houthi akan menerbitkan semua kapal yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan Israel. Kemudian kapal yang membawa bendera Israel juga akan menjadi sasaran. Yahya pun meminta semua negara untuk menarik warganya yang bekerja sebagai awak kapal tersebut. Download Tribunnews sekarang menghadirkan lokal menjadi. Baik, itulah contoh dari teks berita. Ada yang tahu apa itu teks berita? Silakan Nurul. Teks berita. Silakan Nurul. Teks berita adalah teks yang menginformasikan atau memberitahukan suatu fenomena, baik itu alam maupun sosial. Ya, benar. Teks berita merupakan teks yang berisikan informasi yang fakta dan aktual yang akan disebarluaskan kepada masyarakat luas. Tujuan dari teks berita yaitu yang saya sebutkan tadi, untuk memberikan informasi yang layak pada masyarakat yang luas. Fungsinya untuk agar masyarakat tahu informasi yang ada di luar. Nah, benar yang dikatakan Nurul tadi, teks berita merupakan sebagian teks atau tulisan untuk menyampaikan sejumlah informasi atau keterangan yang terkait sebuah peristiwa kepada masyarakat secara aktual dan faktual. Sampai di sini paham, Ananda? Paham, Bu. Tujuan dan fungsi teks berita yaitu untuk menyampaikan informasi penting yang layak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Sedangkan fungsi dari teks berita itu sendiri adalah untuk mengetahui informasi terkini. Ciri-ciri teks berita terdapat judul berita, isi berita, data yang disajikan sesuai dengan peristiwa, data yang lengkap, aktual, waktu dan tempat atau alur peristiwa berurutan jelas. Bahasa yang disajikan menarik, sumber valid. Teks berita memiliki 5 unsur, yaitu 5W, 1H. Ada yang tahu 5W, 1H? Saya Bu. Baik, Nurul. 5W yang pertama ada what, where, why, when, who, dan 1H how. Benar. Ini ya. Why atau mengapa merupakan kata yang mengandung kata pertanyaan untuk sebuah kejadian. Lalu what untuk pertanyaan untuk menanyakan apa yang terjadi. Lalu where, di mana peristiwa itu terjadi, how, bagaimana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi. Apa ada yang akan Anda tanyakan? Tidak, Bu. Hilang kelangkah loh. Ada kok. Oke. Untuk
apa ada pertanyaan? Saya Bu, Ya. saya ingin bertanya mengenai langkah-langkah dari pada saat kita menulis teks berita itu bagaimana ya Bu? Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan oleh Devia. Langkah-langkah menulis teks berita yang pertama itu kita melakukan riset. Lalu yang pertama itu kita melakukan riset untuk menentukan topik berita. Lalu setelah itu datangi sumber. Setelah itu mencatat informasi pokok dan mengembangkan pokok informasi yang utuh, yang penting maupun tidak penting. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Oke, Ibu akan bertanya pada Nanda setelah mendengarkan penjelasan Ibu dari awal sampai sekarang. Ibu ingin bertanya, apa tujuan dari teks berita menurut Nanda? Baik, Didin. Ya Bu, menurut penjelasan yang Ibu berikan, tujuan dari teks berita adalah memberikan informasi yang faktual dan akurat Bu. Baik, benar sekali, kita berikan aplaus untuk teman kita. Baik, mungkin sampai sini saja yang akan Ibu jelaskan. Kita akan sambung lagi untuk minggu depan. Sebelum itu, Ibu akan memberikan tugas pada Nanda. Minggu depan bawa sebuah koran yang berisi berita. Lalu cari unsur dari berita tersebut. Baik, Bu. Baik, sebelum mengakhirnya karena kita mengawali dengan doa, kita tutup dengan doa. Kelas, tolong. Teman-teman, untuk mengakhiri kelas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bu pamit ya. Ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya adalah pengamat dari Fauziah Salmi Putri. Berikut hasil dari pengamatan saya, yaitu yang pertama itu kejelasan. Poinnya kalimat sederhana atau tidak berbelit-belit dan penggunaan kata-kata tidak berlebihan atau tidak meragukan, rata-ratanya 3. Yang kedua, penggunaan contoh atau ilustrasi, yaitu poinnya memberikan contoh yang sesuai dengan pengertian yang dijelaskan, menggunakan contoh yang relevan dengan sifat penjelasan, menggunakan contoh sesuai dengan karakteristik anak, rata-ratanya 3. Pengorganisasian yaitu pola struktur sajian, butir-butir penting, rata-ratanya 3,5. Yang keempat, penekanan dengan menggunakan variasi suara, pengulangan untuk hal-hal yang dianggap penting, penekanan dengan menggunakan mimik dan isyarat, penekanan dengan menggunakan media tertentu, rata-ratanya 3. Yang kelima yaitu mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman siswa, rata-ratanya 4. Catatan, penampilan Ezi sudah bagus karena mampu merencanakan dan menjelaskan materi dengan baik. Namun ada beberapa catatan, yaitu Ezi sering menggunakan kata-kata sehingga terkesan gugup. Sebaiknya dalam menjelaskan materi, Ezi lebih banyak lagi bertanya kepada siswa agar pembelajaran tidak monoton. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Azhari ingin memaparkan nomor observasi keterampilan dasar mengajar, keterampilan menjelaskan pembelajaran yang dilakukan oleh Fauziah Salmi. Yang pertama itu kejelasan, yaitu kalimat sederhana atau tidak berbelit-belit, penggunaan kata-kata tidak berlebihan atau tidak meragukan, itu rata-ratanya 2,5. Untuk penggunaan contoh dan ilustrasi itu 2,6. Untuk pengorganisasian pola struktur sajian, ikhtisar butir-butir penting itu 3. Untuk penekanan dengan menggunakan variasi suara, pengulangan untuk hal-hal yang dianggap penting, penekanan dengan penggunaan mimik dan isyarat, penekanan dengan menggunakan media tertentu, itu rata-ratanya 3.
Dan yang terakhir itu balikan, yaitu mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman siswa itu 3. Jadi catatan untuk Fauziah Salmi, kalimat yang dipaparkan cukup sederhana namun masih terbelit-belit saat penyampaiannya dan juga masih kaku dalam berbicara. Nah, Ezi menjelaskan materi masih banyak duduk atau kurang interaksi dengan siswa. Materi yang dipaparkan Ezi cukup jelas, singkat dan juga padat. Nah, Ezi masih seperti bingung dalam menjelaskan materi, berkemungkinan karena grogi. Nah, saran saya Ezi lebih berinteraksi lagi dengan siswa dan menjelaskan materi yang dengan semangat agar siswanya tertarik dengan materi tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.